Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh merenungkannya dan kita bisa menjadi saksi dari Injil Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 dan sampai ayat 11. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, hari ini kita mendengar kisah Yesus sekali lagi hadir di antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan pada hari ini Yesus memberikan kita satu perumpamaan tentang makna kerendahan hati. Yesus memberikan contoh pada satu pesta perkawinan untuk tidak mencari tempat kehormatan, tetapi biarlah kita duduk pada tempat yang paling rendah, agar ketika mungkin tuan rumah datang dan menyuruh kita duduk di tempat yang paling depan, kita akan mendapatkan kehormatan di mata semua orang. Saudara-saudari, kehormatan, jabatan, posisi, kekuasaan merupakan dambaan dari banyak orang. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi, jabatan, kehormatan, kekuasaan di dunia ini. Tapi kadang orang lupa bahwa semuanya itu bertujuan untuk pelayanan. Kehormatan, posisi, kekuasaan, jabatan sesungguhnya suatu panggilan hidup. Panggilan untuk melayani orang lain. Panggilan untuk membawa orang lain merasakan betapa indahnya hidup ini. Panggilan untuk membuat orang lain hidup di dalam kebahagiaan dan teristimewa di dalam kesejahteraan dan kedamaian di dunia ini. Jabatan, posisi, dan kehormatan bukan merupakan suatu tempat di mana orang ingin memonopoli, bukan tempat untuk orang menghancurkan, mengejek dan menghina orang lain yang berada di bawahnya. Tetapi ini adalah suatu panggilan pelayanan, suatu tanggung jawab yang diberikan kepada setiap orang agar ia mampu menjadi pemimpin bagi sesama, pemimpin yang melayani dengan rendah hati. Yesus hari ini mengingatkan kita semua, jangan sampai kita terlalu berambisi untuk mendapatkan kehormatan, berambisi untuk mendapatkan jabatan, lalu kita mengabaikan orang lain, kita mengabaikan cinta kasih, kita mengabaikan kebahagiaan orang lain, kita mengabaikan kedamaian dan kesejahteraan orang lain. Yesus juga mengingatkan kita dari makna kerendahan hati. Kerendahan hati berarti tidak sombong. Kerendahan hati berarti menempatkan diri kita
di antara orang lain sebagai orang-orang yang memberikan yang terbaik bagi orang lain. Orang-orang yang siap mendengarkan, orang-orang yang siap membantu, orang-orang yang siap melayani orang lain. Itulah makna kerendahan hati. Di dalam Yesus kita bisa melihat kerendahan hati Allah, di mana Allah hadir dalam kehidupan manusia. Ia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Ia lahir di kandang yang hina. Ia lahir di antara manusia-manusia yang hina, tetapi ia tidak pernah meninggikan diri. Yesus menyatakan kepada kita betapa besar kasih Allah di dalam hidup ini. Oleh karena kerendahan hati Allah lah yang mampu menyelamatkan kita. Dengan demikian kita pun dituntut untuk mempunyai sikap kerendahan hati di dalam hidup kita. Kerendahan hati untuk siap bertanggung jawab mengabdi kepada sesama, mengabdi kepada Allah dalam diri sesama, mengabdi kepada gereja, mengabdi kepada negara dengan sikap kerendahan hati, sikap untuk siap melayani setiap orang dengan penuh kasih. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu mencontohi keteladanan hidup Kristus di dalam hidup kita, yang memberikan hidupnya bagi sesama, yang tidak mencari keuntungannya sendiri, yang tidak mencari jabatan dan kehormatan, tetapi sebaliknya, yang memberikan hidupnya bagi sesama, yang memberikan dirinya sebagai korban untuk keselamatan sesama. Kita pun orang-orang beriman, orang-orang yang terpanggil dan terpilih, harus siap memberikan hidup kita bagi orang lain, agar semakin banyak orang mengenal Allah yang rendah hati, Allah yang menyelamatkan. Sebab kehormatan seorang beriman ketika ia memiliki Kristus di dalam hidupnya untuk melayani orang lain. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.